Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Kamu kenapa ada di kamarku? Tanyaku judes. Memang aku sengaja tidak bersikap baik pada Maya setelah menikah agar dia segera menggugat cerai, sehingga aku ada alasan untuk menikahi Lani. Aku kan istrimu, Mas. Sudah seharusnya suami istri tidur bersama, jawab Maya lembut. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari Mas Pandu yang ada di sebuah kota yang minta dirahasiakan tempatnya. Perkenalkan, namaku Pandu, putra sematawayang dari kedua orang tuaku. Saat ini aku bekerja mengelola bisnisku sendiri di bidang advertising, dibantu dua orang kawanku. Meskipun anak tunggal, aku bukanlah tipe anak yang manja. Bisnisku aku rintis sejak aku masih duduk di bangku kuliah. Hanya saja ibuku sedikit banyak suka memanjakanku. Tapi biarlah, itu aku anggap sebagai kasih sayang orang tuaku. Hanya saja saat itu aku sempat sedikit agak jengkel dengan orang tuaku, khususnya ibuku. Saat itu ibuku berencana menjodohkanku dengan seorang gadis putri dari sahabatnya. Sebut saja namanya Maya. Aku sempat bertemu Maya waktu orang tuaku membawaku ke rumah orang tua Maya untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Waktu itu aku sempat menolak rencana perjodohanku karena aku sudah memiliki calon pendamping hidupku. Aku juga sudah pernah mengenalkan pacarku, Lani namanya, kepada ayah ibuku. Ayahku sendiri tidak terlalu memaksa aku untuk menerima perjodohan tersebut. Semua terserah padaku, karena nantinya aku juga yang akan menjalaninya. Tapi ibuku bersikeras agar aku mau dijodohkan dengan anak sahabatnya tersebut. Kalau aku menolak, maka ibuku tidak mau menganggapku sebagai anaknya lagi. Astagfirullah. Akhirnya aku pun mengalah. Aku tidak mau dicap sebagai anak yang tidak berbakti pada kedua orang tuaku, khususnya ibuku yang sudah melahirkanku dengan taruhan nyawanya. Diary, Maya ini sebenarnya adalah gadis yang cantik dan baik, dan kecantikannya tidak kalah dengan Lani pacarku. Apalagi Maya adalah gadis yang mandiri. Dia seorang konten kreator dan memiliki channel dengan subscriber
lebih dari 1 juta. Beda dengan Lani, dia masih kuliah semester 6 di sebuah kampus ternama. Dari segi usia, jelas lebih muda Lani. Anaknya sedikit manja, tapi bagiku tidak masalah. Mungkin karena aku dibutakan dengan yang namanya cinta. Ketika aku ceritakan kepada Lani rencana perjodohanku, dia nampak shock. Kecewa? Sudah pasti. Tapi aku berusaha meyakinkan dia bahwa cinta dan sayangku hanya untuk dia. Aku tidak ingin membuat ibuku sedih, tapi juga tidak ingin membuat Lani kecewa dan juga sedih. Akhirnya aku utarakan rencanaku pada Lani. Aku tetap menjalani perjodohan. Namun hanya 6 bulan saja. Setelah itu, aku berencana menceraikan Maya dengan alasan tidak ada kecocokan. Dan Lani juga minta syarat agar selama 6 bulan itu aku tidak menyentuh Maya sebagai mana layaknya sepasang suami istri. Aku pun menyetujui persyaratan itu. Dan aku minta pada Lani agar setia menungguku sampai aku berpisah dengan Maya. Hari pernikahanku dengan Maya pun tiba. Akad nikah diselenggarakan di sebuah masjid di kompleks perumahan orang tua Maya. Sedangkan resepsi dilangsungkan di sebuah gedung pertemuan. Setelah menikah, kami tinggal di rumahku yang aku beli dengan hasil keringatku sendiri. Rumahku tidak terlalu besar, dengan luas sekitar 170 meter persegi, 2 lantai dengan 4 kamar tidur. Maya membawa sebuah koper besar berisi pakaiannya. Aku antar dia memasuki sebuah kamar yang bersebelahan dengan kamarku di lantai 2. Jujur, aku pernah bilang ke Maya bahwa aku terpaksa menikahinya karena tidak ingin jadi anak durhaka pada ibuku. Tapi Maya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Dia hanya bilang bahwa dia ingin mendapat ridha Allah melalui perantaraan ridho dari kedua orang tuanya dengan menerima perjodohan ini. Aku sempat kagum dengan prinsip hidupnya saat itu. Namun akhirnya aku tepis semua kekagumanku itu karena yang aku inginkan menjadi istriku adalah Lani, bukan Maya. Malam itu aku mulai terserang rasa kantuk akibat lelah setelah prosesi pernikahanku. Aku pun masuk ke kamarku untuk tidur. Namun saat aku membuka pintu kamar, Maya sudah duduk di tepi ranjangku sambil tersenyum ke arahku. "Kamu kenapa ada di kamarku?" tanyaku judes. Memang aku sengaja tidak bersikap baik pada Maya setelah menikah agar dia segera menggugat cerai, sehingga aku ada alasan untuk menikahi Lani. "Aku kan istrimu, Mas. Sudah seharusnya suami istri tidur bersama," jawab Maya lembut. "Tapi aku tidak mau. Dulu aku pernah bilang kalau aku menikahimu karena terpaksa. Jadi silahkan keluar dari kamar ini dan tidur di kamar sebelah," jawabku ketus. Maya pun keluar kamarku menuju ke kamar sebelah. Sudah jadi kebiasaanku, aku terbangun menjelang waktu subuh. Aku pun bergegas mandi dan segera menuju ke masjid yang ada di ujung jalan kompleks perumahanku untuk sholat subuh berjamaah. Sepulang dari masjid, aku sedikit takjub dengan saat memasuki ruang keluarga.
Di meja makan sudah tersedia makanan lengkap dengan lauk pauknya. 2 gelas jus jeruk dan secangkir kopi kesukaanku. Aku pun bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin Maya yang menyiapkan semua ini? Padahal semalam sudah aku jutekin. Apa dia tidak kesal dan tidak marah sama aku? Mas Pandu sudah pulang dari masjid. Terdengar lembut suara Maya saat menuruni tangga dari lantai 2 sambil tersenyum yang membuyarkan lamunanku. Iya, jawabku singkat. Aku pun bergegas menuju kamarku di lantai atas tanpa menghiraukan Maya. Hari-hari kami lalui tanpa ada komunikasi yang baik dari sisi aku tentunya. Juga sikapku yang tidak pernah ramah pada Maya. Namun yang aku heran, tidak pernah sedikit pun Maya ngambek atau marah padaku. Bahkan ketika aku terang-terangan menelpon Lani dengan speaker yang sengaja aku keraskan, Maya pun sepertinya tidak peduli. Dia tetap saja tersenyum manis padaku. Itu juga yang membuatku bingung bagaimana caranya agar dia minta pisah dariku. Sehingga aku ada alasan ke orang tua untuk bisa menikah dengan Lani. Tanpa terasa pernikahan kami sudah memasuki bulan ke-5. Dan selama itu pula aku masih memegang janjiku ke Lani bahwa aku tidak akan pernah menyentuh Maya. Meskipun dia istri sahku. Hingga suatu ketika saat aku selesai berjumpa dengan klienku di sebuah kafe, aku melihat Lani datang ke kafe tersebut bersama dengan seorang laki-laki. Dan yang bikin aku jengkel, mereka bergandengan tangan dengan mesranya. Hatiku terasa sakit saat itu. Aku yang selama ini pegang janji, tapi kenapa Lani mengkhianatiku? Sesaat kemudian, aku pun menelpon Lani. Halo sayang, lagi di mana? Tanyaku berpura-pura. Aku lagi di rumah sayang. Ada apa? Jawab Lani. Kebetulan hari ini aku lagi nggak ada kerjaan. Aku mau ke rumah kamu boleh kan? Aku kangen nih, tanyaku lagi. Aku mau pergi sayang. Tadi sudah janjian sama Meta, mau nemenin dia cari barang di mall. Jawab Lani dengan sedikit gugup. Sayang, kenapa sih kamu harus bohong sama aku? Tanyaku lagi. Aku tidak bohong sayang. Aku lagi di rumah dan kebetulan ada janji dengan Meta. Besok saja ya main ke rumahnya. Jawab Lani lagi. Sudahlah Lani, coba tengok sebelah kirimu ada siapa, kataku sambil memutus sambungan telepon. Lani pun menengok ke sebelah kirinya dan dia sangat terkejut melihat kehadiranku di situ. Firasat ibuku soal kamu ternyata benar Lani. Kamu bukan wanita yang baik untukku, kataku kemudian setelah dekat dengan mejanya. Pandu, aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku masih setia menunggumu Pandu, jawab Lani. Sudahlah Lani, aku sudah lihat semuanya, sahutku. Lihat apa Pandu? Soal dia, kata Lani sambil menunjuk ke arah laki-laki di sebelahnya. Laki-laki itu hanya diam saja dan tak bergeming dengan wajah sedikit tertunduk.
Ini teman kuliahku Pandu, kami sengaja ketemu di kafe ini untuk membahas tugas kuliah, lanjut Lani. Cukup Lani, tidak perlu mengarang cerita. Aku tahu saat kalian datang ke sini sudah bergandengan tangan dengan mesranya. Dia pun sempat mengecup keningmu tadi, kataku sambil menunjuk ke arah laki-laki yang masih terduduk diam membisu. Teman macam apa itu? Hubungan kita cukup sampai di sini Lani. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pengkhianat cinta sepertimu, lanjutku. Lani hanya terdiam dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Tanpa basa-basi lagi, aku pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan rasa yang hancur berkeping-keping. Ingin rasanya berteriak sekencang-kencangnya untuk mengeluarkan rasa sesak di dadaku ini. Malam itu badanku terasa tidak enak. Mungkin karena banyak pekerjaan ditambah pikiran soal Lani yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Akhirnya aku paksakan tidur lebih awal dari biasanya dengan harapan besok pagi sudah sehat kembali. Jelang subuh, aku bangun. Tapi badanku malah terasa menggigil karena rasa dingin yang menyerang. Tiba-tiba suara pintu kamar seperti ada yang mengetuk dari luar. Tok tok tok. Mas Pandu? Sudah azan subuh, Mas? Mas Pandu nggak ke masjid? Terdengar suara lembut dari luar kamarku yang aku pastikan itu adalah Maya, istriku. Kenapa dia masih perhatian sama aku? Padahal hampir setengah tahun ini aku selalu cuek sama dia. Bahkan kadang jutek dan judes. Hanya nafkah lahir saja yang aku berikan sama dia. Aku memang selalu ngasih uang belanja sesuai pesan ibuku. Selain itu tidak ada. Jangankan hubungan suami istri, menyentuh tubuhnya saja aku tidak pernah. Mas Pandu gak kenapa-kenapa kan? Tanya Maya lagi karena tidak ada jawaban dariku. Mas, Maya boleh masuk? Tanya Maya kemudian.